Assalamualaikum. Kita mulai saja ya, karena pematerinya sudah ada gitu, biar Baik, nggak silakan. melorot waktunya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang terhormat Ketua LDKDDJ dan yang terhormat Bapak Rudi selaku pemateri tahsin kali ini, dan semuanya peserta yang hadir yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti acara tahsin ya. Tahsin dalam pembahasan kali ini yaitu tentang mad far'i ya. Gitu. Nah, alhamdulillah karena emang tadi jadwalkannya, mohon maaf sebelumnya karena tadi kan jadwalnya jam 20.00 pas gitu ya, jam 8 pas. Tapi karena qadarullah, karena Pak Ustadz Rudinya ada halangan sedikit karena harus mengajar anak didiknya di rumah tahfidz ya, rumah ya gitulah. Jadi ada sedikit melorot 15 menit lah. Tapi tidak apa-apa, mungkin bisa kita mulai saja dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pembukaan kita sudah selesai. Selanjutnya mungkin pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Dadan. Pada Saudara Dadan dipersilahkan. Oh, Oke. Oh, kayaknya yang ada baru masuk ya. Persilakan Saudara Dadan untuk membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Oh, bisa dicek Kang Dadan sinyalnya. Oh, belum ada ya. Oke. Mungkin karena ada halangan ya. Oh, ada. Kang Dadan, udah ada sih ya. Baru gabung soalnya Siap, nggak apa-apa. Silahkan bisa dimulai Kang Dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, di saya nggak terdengar ya. Apa di yang lain kedengaran? Oke tuh. Oke, mungkin bisa diganti dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama ya, karena sepertinya ada kendala sinyal, jadi kurang afdol gitu lah. Jadi mungkin kita bisa digantikan dengan pembacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Pembacaan dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pembacaan surat Al-Fatihah bersama-sama telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, alangkah baiknya kita langsung saja kepada Bapak Haji Rudi untuk menyampaikan materi tahsin kajian kali ini. Kepada Bapak Haji Rudi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bergabung dalam kajian tahsin, dan insya Allah ini adalah satu momentum yang sangat luar biasa bagi kita karena mengkaji tajwid atau tahsin dengan tajwid itu sama-sama juga ya. Karena makna dari tajwid itu sendiri adalah at-tahsin gitu. Kemudian ketika kita membaca tentang mabadi ilmu tajwid, salah satu dari 10 hal dasar dalam kajian ilmu tajwid adalah tentang keutamaannya atau fadilahnya ya. Jadi keutamaan ilmu tajwid ini sama dengan keutamaan mengkaji Al-Quran pada umumnya begitu. Maka dalam hadis dikatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah ya.
Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tidaklah berkumpul suatu kaum, atau bisa juga diterjemahkan setiap kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah. Rumah Allah itu adalah bisa masjid, bisa madrasah, atau tempat, atau mungkin bisa juga majmu'ah atau namanya grup seperti ini yang didedikasikan adalah untuk Allah, untuk mengkaji kitab Allah, insyaallah, maka Allah akan memberikan 4 hal. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan kepada orang-orang yang melakukan aktivitas tersebut adalah as-sakinah. Dan sakinah ini adalah miliknya Allah. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, kedamaian, ketentraman kepada hati orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, Allah akan mencurahkan kasih sayang kepada orang-orang yang melakukan aktivitas seperti itu. Kemudian yang ketiga, Allah akan memerintahkan malaikat untuk mengerumuni orang-orang tersebut. Kalau dalam hadis yang lain seperti diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan sabda Rasulullah SAW bahwa al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir dalam Al-Quran karena rajin tahsinnya, rajin mengkajinya, rajin memurajaah dan sebagainya, maka akan bersama dengan malaikat yang mulia dan senantiasa berbuat kebaikan. Jadi safaratil kiramil barara, yang dalam hadis yang lain malaikat ini kelak juga akan menemani kalian, menemani kita semua insyaallah pada saat nanti kita sudah ada di alam berikutnya, di barzah maupun nanti di alam akhirat begitu. Kemudian ada dalam hadis yang lain bahwa malaikat membentangkan sayapnya, memohonkan ampun untuk orang-orang yang melakukan kajian seperti ini, dan malaikat akan mendoakan kita. Semoga doa malaikat ini betul-betul kita akan dapatkan, karena kalau doa saya, doa kita mungkin harus begitu luar biasa, dan karena memang ada peluang untuk kemudian menutup dulu mungkin dosa-dosa kita dan sebagainya, tapi malaikat nggak pernah dosa sedikit pun. Malaikat la ya'sunallaha ma'amarhum la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amri ya'malun. Dia tidak pernah berdosa sedikit pun. Jadi kalau malaikat doa buat kita, kemudian malaikat mohonkan ampun buat kita, maka niscaya Allah akan mengabulkan semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian hal yang dijanjikan Allah lewat Rasulullah SAW bagi orang yang melakukan kajian Al-Quran, termasuk tahsin seperti ini insyaallah, maka Allah akan wa zakarahumullahu fiman indah. Allah akan membanggakannya, mengangkat derajatnya, memperindah namanya, mengharumkan namanya kelak di langit sana di hadapan para malaikat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian yang sebelumnya, yakni tentang ahkamul mad ya. Teman-teman boleh melihat ke teks saja daripada melihat saya. Baik, silakan lihat ke teksnya. Di situ bisa dilihat Ihsanu, Wahida bisa lihat? Bisa. Bisa, Besar Ustaz. nggak? Cukup. Jelas. Jelas ya, baik. Kita lihat dulu ringkasannya, nanti insya Allah penjelasannya kita akan tambahkan di bawahnya. Ini saya ambil dari bukunya Ustadz Abdul Aziz Uruf Al-Hafidh. Beliau ini buku yang sangat bestseller dan digunakan di hampir pesantren-pesantren tahfidz mungkin di seluruh Indonesia ya, termasuk juga di pondok tahfidz yang saya sedang kelola. Jadi mohon maaf untuk tadi agak telat karena juga anak-anak kalau nggak nggak dikasih materi dulu mungkin agak susah gitu, karena anak-anak masih anak-anak SMP ini. Jadi ini teman-teman mungkin nanti boleh berkunjung di sini insyaallah. Kemarin ada anak IAT ya datang sini dari Sawang Quran Bunda waktu itu. Alhamdulillah silaturahim ke tempat kami di Pondok Pesantren Al Burhan. Ini khusus untuk pengkaderan anak-anak yang tahfidz insyaallah. Nah, baik. Jadi di kitab ini beliau menyampaikan tentang ahkamul mad ini terbagi menjadi 2 seperti pembagian pada umumnya para ulama ahli qurra, ulama ahli tajwid ya. Yang pertama adalah mad asli yang kemarin sudah kita bahas, yang kedua adalah mad far'i ya.
Mad asli, nah ini berbeda pembagiannya dari kitab yang pernah saya baca sebelumnya, baik itu di Tuhfatul Atfal ataupun di kitab-kitab yang lain. Di sini beliau lebih simpel dalam mengelompokkan asli dan far'i gitu ya. Asli ini menurut beliau adalah yang masih 2 harokat. Karena aslinya mad itu berapa? 2 harokat begitu ya. Nah kemudian far'i adalah ketika sudah berubah lebih panjang dari 2 harokat itu. Gitu. Nah, yang mad asli kemarin sudah disebutkan ada 5 ya yang dikategorikan kepada mad asli. Jadi tidak hanya mad tabi'i ya, tapi ada mad-mad lain yang 2 harokat, maka lebih simpel, lebih mudah untuk mengelompokkannya kepada mad asli. Yang pertama mad tabi'i itu sendiri, yakni alif sukun ba'da fathah, kemudian waw sukun ba'da dhammah, kemudian ya sukun ba'da kasrah seperti yang kemarin disebutkan oleh teman Anda, ha, seperti itu. Atau di sini ada contoh qala atau a'udzu gitu ya, seperti itu. Ini adalah mad tabi'i. Kemudian yang kedua mad badal, yakni nanti penjelasannya atau kemarin sudah dijelaskan ya, apabila ada 2 hamzah yang kemudian disatukan ya menjadi mad. Contohnya seperti amana gitu. Kemudian utu dan imanan dan itu ini misalnya dan sebagainya gitu ya. Itu adalah mad badal. Ini yang kedua, panjangnya 2 harokat, harus seimbang ya. Ketika kita melafalkan kata-kata, kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an yang ada hukum-hukum mad yang 2 harokat, ketika ketemu dengan lagi mad yang sama, maka berikan 2 harokatnya itu harus seimbang begitu ya, konsisten. Kemudian yang ketiga adalah yang masuk kategori mad asli adalah mad tamkin. Mad tamkin ini terdapat salah satunya misalkan di dalam surah An-Nisa ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nanti bisa dicek teman-teman. Wa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Quyitum ini disebut dengan mad tamkin, yakni ada 2 ya ya bertemu, satu ya-nya bertasydid, kemudian yang kedua ya-nya sukun. Uyitum, atau ada lagi nabiyina ya, seperti itu. Nah, ini mad tamkin. Kemudian ada mad iwad ya, mad iwad. Mad iwad ini adalah apabila tanwin fathah diwakafkan ya. Ini menjadi 2 harokat. Contoh seperti yang antum bisa dapatkan di hampir keseluruhan ujung-ujung ayat dari surah An-Nisa, betul? Coba dicek nanti ya. Mayoritas ujung-ujung surah An-Nisa ini ujungnya ya. Contoh aliman hakima ya, seperti itu dan seterusnya. Nisaan jadi nisaa gitu ya. Kemudian yang kelima adalah mad silah qasirah. Ini aslinya atau bahan bakunya adalah hak domir ya, hak domir muttasil seperti ini ya, lahu gitu. Nanti kemudian ada syarat-syaratnya tentunya ya. Salah satunya adalah harus sebelum dan sesudahnya ini berharokat. Jika sebelum atau sesudahnya tidak ada harokat, artinya ada yang sukun, maka menjadi dibaca pendek ya, kecuali nanti ada yang terdapat di dalam surah Al-Furqan itu ya. Fihi muhana, itu fihi yang sebelumnya ada ya sukun, terus kemudian dibaca panjang sebagai bentuk penekanan terhadap hal kehinaan yang akan dialami oleh orang-orang yang melakukan aktivitas di atasnya dalam ayat sebelumnya. Kemudian itu sedikit mengulang tentang mad asli ya. Jadi mad asli ada 5 yang dikategorikan oleh penulis buku ini. Satu adalah mad tabi'i itu sendiri, kemudian yang kedua mad badal, yang ketiga mad tamkin, yang keempat mad iwad, yang kelima adalah mad silah qasirah. Nah, untuk penjelasannya nanti bisa dicek kembali di kitab tersebut. Saya kira mungkin teman-teman punya, atau kalau enggak bisa juga sudah di-share secara gratis di ini juga ya, di situs-situs di internet. Nanti bisa download PDF-nya. Kemudian yang kajian kita sekarang teman-teman adalah tentang mad far'i ya. Mad far'i ini
artinya far'iyun itu apa? Cabang ya. Mad itu panjang, far'i itu cabang. Berarti cabang dari yang asli tadi. Jadi bahan bakunya bisa jadi dari yang tadi itu, dari yang 5 itu gitu ya, salah satunya. Nah, kalau definisinya nanti ada di bawah lebih jelasnya. Mad far'i ini adalah mad yang sudah berubah dari keasliannya, dari 2 harokatnya. Bisa lebih dari 2 harokat. Seperti ini, bisa 4 harokat, ya, atau bisa nih ada 6 harokat, ya, dan seterusnya gitu. Adapun yang menyebabkan mad tadi di atas ini menjadi berubah lebih panjang daripada aslinya, dari 2 harokatnya ada 3 sebab. Satu adalah bisababil hamzati, satu karena sebab hamzah, ya. Kalau mad tabi'i misalkan nanti bertemu dengan hamzah, nah ini bisa ada 2 kemungkinan, bertemunya dalam satu kata atau dalam kalimat atau dalam kata yang berbeda gitu ya. Kalau dalam satu kata bertemu antara mad tabi'i dengan hamzahnya, maka ini disebut dengan mad wajib muttasil ya. Mad wajib muttasil. Panjangnya ada riwayat menyebutkan 4 harokat, ada yang meriwayatkan kemudian 5 harokat ketika wasal, dan ketika waqaf ini menjadi 6 harokat, ada yang seperti itu. Nah, maka contoh bacanya misalkan bisa dengan kalau para guru-guru kita menyebutnya bisa juga dengan gerakan tangan seperti ini ya, laqad ja'akum gitu. Atau kalau sudah biasa mungkin juga tidak menggunakan, itu juga tidak jadi masalah, yang penting pas gitu. Laqad ja'akum begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, misalkan tadi ada mad tabi'i ya, mad tabi'i seperti yang tadi di atas itu bertemu dengan hamzah ya, tetapi dalam kata yang berbeda ya. Nanti ada contohnya di bawah ya. Contoh seperti misalkan ya sebagai munada ya, ya mad tabi'i kan ada alifnya, kemudian ayyuhalladzina amanu gitu ya. Banyak kita temukan, atau di surah Al-Kafirun ya, antum setiap ayatnya itu ada ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum 'abiduna. Nah, nanti bisa dicek ya. Seperti itu. Nah, ini sekilas saja, nanti kita baca bareng-bareng ke bawah tentang penjelasan dari semua ini. Kemudian yang ketiga, yang berubah dari keaslian 2 harokat menjadi lebih panjang adalah mad silah qasirah ketika ketemu dengan hamzah ya. Contoh tadi di sini ada kata lahu misalkan ya, nanti ketemu dengan hamzah menjadi seperti apa ya. Nah, apabila ketemu dengan dengan hamzah ini menjadi panjangnya 4 harokat, ada yang mengatakan 5 harokat gitu ya. Nanti perbedaannya bisa dikaji dalam pembahasannya. Nah, ini yang karena hamzah ada 3, satu mad wajib muttasil, yang kedua mad jaiz munfasil, kemudian yang ketiga silah tawilah. Nah, sekarang kemudian ada mad far'i ya, mad yang sudah berubah dari keaslian 2 harokatnya lebih panjang karena sebab sukun ya, karena sebab sukun. Nah, jadi secara umum mungkin lebih tepatnya 2 ya, satu sebab hamzah, yang kedua karena sebab sukun. Tapi sukun ini kebagi menjadi 2. Ada sukun lazim yang memang aslinya udah sukun begitu. Ya. Kemudian ada sukun arid. Sukunnya ini baru karena ada waqaf gitu ya. Nah, kemudian yang sukun karena lazim ini, satu adalah mad farqi. Kemudian yang kedua mad lazim mukhaffaf kalimi. Yang ketiga adalah mad lazim mutsaqal kalimi. Kemudian mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim musaqqal harfi. Kemudian yang sukun karena arid, kita sudah sangat akrab dengan ini. Ini nanti pembahasannya di bawah. Yang mad arid, satu mad arid disukun ya. Aslinya kan mad tabi'i seperti ini. Lisukun gitu ya. Nah, ini asalnya mad tabi'i ketemu dengan huruf yang hidup ini, kemudian diwaqafkan, maka terjadilah yang disebut dengan mad arid lisukun. Mad itu artinya panjang, arid ini baru, lisukuni karena ada huruf yang disukunkan oleh pembaca. Asalnya lisukuni menjadi lisukun ya. Boleh berapa? 2
2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Ya. Wallahu alam, kalau saya memahaminya ini mungkin tergantung dari tipe bacaan kita gitu. Kalau hader, ya, kalau kita bacaan yang cepat seperti antum lagi murojaah misalkan, maka boleh tuh ya dengan 2 harokat. Tapi setiap ketemu dengan ini, maka harus dibaca 2 harokat. Kemudian kalau tadwir tengah-tengah misalkan antara hader dengan tahqiq, maka 4 harokat. Tapi setiap ketemu dengan ini harus 4 harokat. Kemudian 6 harokat, maka ini adalah bacaan yang tahqiq atau yang bacaan paling lambat ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yang karena sukun arid adalah madlin. Ya, teman-teman sudah tahu ya. Salah satu sifat huruf yang kita sudah kaji adalah namanya ada lin ya, yakni wawun wa ya'un sakana wan fataha qablahuma. Wawu ya sukun sebelumnya ada fathah. Seperti soif misalkan, kalau sukun ujungnya maka menjadi madlin. Tapi kalau hanya alaihi di tengah-tengah dan kemudian tidak ada sukun, tidak ada waqaf, maka itu lin saja. Tapi kalau ada di waqaf di akhir kalimat, maka itu menjadi madlin. Kasusnya hampir sama dengan ini, dengan madlin sukun, seperti itu ya. Nah, baik teman-teman, itu ringkasannya. Sekarang kita masuk ke penjelasan. Nanti mungkin saya minta bantuan di antara teman-teman yang boleh nanti membaca ya. Bagian pertama dari mad far'i. Namanya adalah mad wajib mutasil ya. Nah, sebentar tadi ngulang apa yang saya baca tadi di ringkasan tentang pengecualian mad silah qasirah, tetapi kemudian sebenarnya ini tidak memenuhi syarat untuk dibaca panjang karena sebelum fihi ini ada ya sukun ya. Teori awalnya, nah ini termasuk diantara yang pengecualian gitu ya, atau disebut dengan gharibah ya. Nah, ini sebelumnya kalau di ayat-ayat yang lain ini baca fihi pendek, tapi di sini dibaca panjang ya, 2 harokat. Ini disebut dengan mad mubalaghah namanya ya. Jadi ada mad khusus namanya apa? Mad mubalaghah. Ini dalam surah Al-Furqan ayat 69, posisi sebelah kiri paling baris yang ketiga apa keempat ya, dari akhir halaman dari surah Al-Furqan itu, yang menceritakan tentang ibadur rahman ya. Baik, sekarang saya minta Wahidah boleh tolong dibaca paragraf yang ini, mad far'i. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mad far'i merupakan kebalikan dari mad asli, yaitu mad yang dipengaruhi oleh sebab hamzah dan sukun. Kadar panjang mad far'i cukup beragam, yaitu 4, 5, dan 6 harakat. Dilanjut, Ustaz? Lanjut. Baik. Ya. Adapun pembagian mad far'i dikelompokkan karena 3 sebab, yaitu mad yang bertemu dengan hamzah, mad yang dengan sukun murni yang atau lazim tadi ya. Terus dan mad yang bertemu dengan sukun karena waqaf. Baik. Tadi di skema sudah paham ya? Insyaallah, Ustaz. Baik. Kemudian sekarang masuk ke mad yang bertemu dengan hamzah. Terbagi menjadi 3 macam. Silakan. Baik, untuk yang mad yang bertemu dengan hamzah itu terbagi menjadi 3 ya, Ustaz. Ada wajib mutasil, mad zaid munfasil, atau di sini yang pertama mad wajib mutasil. Ya. Wajib mutasil yaitu yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad ini baca panjang 4 atau 5 harakat ketika wasol dan dibaca panjang 4, 5 atau 6 harakat ketika wasol. Contohnya
Baik, silahkan dibaca contohnya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah Ya. Terus? man ya'mal Iya, Ya. man Iya. waji. Oke. Nah ini catatan sedikit teman-teman. Harus seimbang ya antara barusan apa? Kemudian su ji. Ya, oke. Ini surah apa? Anas. Ada 3 teman-teman yang ujungnya R ya. An-Nasr, Al-Asr, Al-Kautsar. 3-3-nya itu adalah 3 ayat kan? Al-Asr, An-Nasr, Al-Kautsar ya. Nah, jadi harus imbang ketika antum baca dalam satu kali membaca misalkan dan bertemu dengan beberapa mad wajib mutasil, maka antara yang ini dengan yang ini dengan yang ini harus sama. Kalau mau 4 harokat semuanya. Kalau mau 5 harokat semuanya. Kalau mau 6 harokat semuanya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau yang 6 ini khusus nanti ketika waqaf misalkan. Idza jaa, nah, gitu ya. Atau mungkin may ya'mal su' gitu ya. Oji gitu ya. Boleh ya. Jadi harus yang penting apa? Konsisten, seimbang gitu ya. Kalau ini surah apa nih? May ya'mal su'an. Banyak ya. Kemudian waji'a yaumaidin di jahannam yaumaidin yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Surah apa itu? Al-Imran. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati wa yaumaidin la yu'adzibu 'adzabahu al-fajr ya. Baik, Wahidah silakan mau sama antum atau mungkin mau berbagi dengan yang lain silakan. Boleh, tergantung moderator aja, Ustaz. Oke, moderatornya Ihsan ya, silakan Ihsan. Oke, Ustaz. Mungkin Antum aja. ya. Nanti setelah saya ada orang kasih kesempatan seorang. Yang selanjutnya yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu yaitu mad yang bertemu dengan hamzah. Ihsan, terjemahkan dulu mad itu apa? Mad itu panjang. Jaiz Jaiz boleh ya. boleh. Munfasilun karena terpisah. Jadi panjangnya ini jaiz ya, karena kepisah antara apa? Antara madnya dengan hamzahnya. Gitu. Okay. Kalau yang tadi mah wajib gitu ya. Baik. Silakan dibaca ke bawahnya yaitu mad yang bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda. Yang berbeda. Terpisah. Ya? Oke. Mad ini dibaca panjang 4 atau 5 harokat ketika wasol dan dibaca panjang 2 harokat ketika waqaf atau kembali ke hukum asalnya yaitu mad asli. Ya gitu ya. Karena aslinya kan ini apa? Mad asli kan? Iya, mad asli. Mad tabi'i ya. Mad tabi'i. Jadi beda dengan apa? Dengan mad wajib. Kalau mad wajib memang itu memang satu kata itu makanya su'a, ja'a, ji'a, as-sama gitu kan satu kata itu mah. Kalau ini mah 2 kata. Contoh nanti silakan baca dulu contohnya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullah fi ahsani taqwim. Ayu suratin hadza? Ayu suratin? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Nah, masantum masyaallah. Ini coba silakan dianalisis dulu mana yang jadi contoh ini ya. Iya. Wa ma ada 2 di sini ya? Iya, 2. 1
Satu. Wa ma Wa ma umiru illa liya'budu fi fi ahsani taqwim. antum. Nah, jadi antara wa ma umiru ya. Kemudian fi ini antum boleh baca berapa? 4 harokat atau Sampai 5 harokat ketika kita sedang apa? Sedang wasal. Tapi kalau misalkan waqaf fi tapi ujug-ujug fi urun gitu ya. Hari tidak ada kepentingan mah nggak usah berhenti juga gitu ya. Tapi mungkin nanti ada di mana kemudian kita karena waqaf intirori atau intizori atau ikhtibari misalkan, maka kita bisa waqaf di apa namanya wama umiru misalnya gitu. Ketika kita mau ngejelasin wama gitu, maka kalau lagi apa waqaf dibaca berapa? 2 harokat. Tapi sekali lagi catatan ya, mungkin kita sudah apa namanya sudah benar ya membaca mad-mad ini, tapi biasanya yang menjadi catatan dari guru-guru kita adalah apa? Ketidakkonsistenan pada saat kita membaca mad tersebut yang madnya berulang, seperti ini 1 ya 1 2 3 ya. Nah antara yang ini dengan ini itu harus sama ya. Kalau mau 4 semua gitu. Kalau mau 5 semua gitu ya. Ya, baik ya, terima kasih Ihsan. Silakan dilanjut ke yang ketiga. Tadi ada 3 ya, yang berubah menjadi lebih panjang karena ketemu dengan siapa? Hamzah ya, ketemu dengan Kang Hamzah ini. Yang ketiga ini adalah, silakan dibaca. Kelewat. Nah. Oke, yang ketiga yaitu matsilah tawilah, yaitu domir yang bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Mad ini dibaca panjang 4 atau 5 harokat ketika wasol dan berubah menjadi mati ketika waqaf. Nah, itu ya. Ketiga mad ini tadi ada kesamaan dalam harokat ya. Ketika wasol berapa? Mad wajib berapa tadi? 4. Ya, atau 5. Kemudian mad jaiz berapa? 4 atau 5. Kemudian mad silah tawilah juga 4 atau 5. Bedanya dari yang 3 itu apa, Ihsan? Dari kalau bertemu itu waqaf. Kalau waqaf. Mad wajib muttasil waqaf jadi berapa harokat? Jadi 2 sih. 6. Ya, mad wajib jadi berapa? 6. Mad jaiz jadi berapa? Jadi 2. Kalau mad silah tawilah jadi mati. Jadi mati ya. Ini mah beda ya. Nah, contoh, baca contohnya. Annama lahu ahladah. Surah apa ini? Nggak tahu Pak Ustaz. Ini tadi Ecep surah apa? Al-Humajah. Insyaallah. Ya, kemudian contoh berikutnya. Yasfa'u indahu illa bi'idnih. Hati-hati, shinnya nggak boleh mantul karena bukan huruf qalqalah, dan dha juga ya. Yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya. Silakan dianalisis mana yang menjadi contoh. Annama lahu. Nah ini boleh berapa? 4 harokat, boleh 5 harokat ya. Nah tentang mad sila ini dulu sudah dijelaskan ya. Jadi sebelum h ini dan setelahnya harus berharokat tadi sudah ya. Nah ini kasusnya adalah mad sila sudah jadi mad seperti ini, asalnya 2 harokat ketemu nih dengan si hamzah ya. Dalam kata yang kedua ini, dalam awal kata yang kedua, maka dia menjadi lebih panjang dari aslinya yang tadinya 2 harokat menjadi 4 atau 5, terserah Anda. Ya, mau 4, mau 5, silakan, yang penting apa? Istiqomah ya, seperti itu. Nah, atau juga bisa bisa diterapkan pada saat kita membaca tadi, apakah bacaan kita sebagai bacaan yang
hadar ya, maka boleh 4 gitu, yang cepat begitu ya. Atau ketika Anda membaca dengan sangat tartil dengan menggunakan tipe bacaan tadwir ya, seperti bacaan-bacaan imam-imam salat di atau tilawah-tilawah dari para hafiz-hafiz imam-imam besar di Timur Tengah misalkan seperti itu. Atau misalkan mujawaz atau kita bacanya tahqiq seperti qori-qori kita gitu ya. Nah, itu bisa dengan 5 harokat maksimalkan gitu ya. Baik, antara malahu indahu ini ketika kita baca maka harus baik. Oh, oke. Menurut sebagian ulama, baik mad jaiz maupun mad silah tawilah boleh dibaca 2 harokat dengan tetap memperhatikan keseragaman madnya. Nah, gitu ya. Jadi ada juga yang membolehkan masih tetap dalam 2 harokatnya. Jadi tidak dijadikan 4 atau 5, tapi yang menjadi apa? Yang menjadi perhatiannya apa? Keseragaman madnya. Jadi ada juga berarti boleh 2, boleh 4, boleh 5 gitu ya, seperti itu. Baik, itu bagian pertama, yakni mad asli atau mad tabi'i tadi, bukan mad tabi'i, mad asli yang 5 itu, salah satunya tadi adalah mad tabi'i ketemu dengan hamzah, kemudian ada mad asli yang terbuat dari asalnya mad silah qasirah menjadi mad silah tawilah ketika bertemu dengan hamzah, gitu. Sudah 3. Sekarang bagian kedua, silakan. Siapa yang Anda mau tunjuk? Oke, mungkin sekarang digilir ya supaya emang lebih bisa terfokuskan lagi ya, nggak hanya cuma mendengarkan tapi juga membacanya gitu. Mungkin selanjutnya bisa saya tunjuk ya, tidak apa-apa. Saya tunjuk sekarang yang baca adalah Kang Ecep. Bisa Kang Ecep? Baik Kang, silakan. Kang Ecep ada? Ya, ada. Bisa dibaca Kang Ecep? Iya, ada. Baca yang ini B. Ya, yang B. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. B. Mad yang bertemu dengan sukun murni. Maksudnya sukun itu sendiri dan tasdid. Terbagi menjadi 5 macam. Yang kesemuanya memiliki kadar panjang yang sama, yaitu 6 harokat. 1. Mad farqi, yaitu mad badal yang bertemu dengan tasdid. Mad farqi hanya terjadi pada 2 kata dalam Al-Quran, yakni kul adzakarain dan Allahu khairun. Terdapat di dalam surah Al-An'am 143-144, surah Yunus ayat 59 dan An-Naml ayat 59. Nah, ini insya Allah mudah ya menghafalnya. Terdapat berapa? Hanya ada 2 kata. 2 kata. Al-Quran ya. Surahnya juga 2 ya. Dan dari 2 surah ini juga 2. 1 Al-An'am, 2 Yunus. 3 ya. Yunus sama An-Naml ya. Al-An'am itu yang tentang samaniyati azwajib minad dha'ni ini, yang tentang Al-An'amnya itu. Surah Al-An'am yang tentang nama Al-An'am itu sendiri. Nanti boleh cek antum ya. Kalau nggak salah itu posisi sebelah kanan di atas. Yang satu, kemudian yang satu lagi di bawahnya. Qul adzakaraini gitu ya. Jadi ini aslinya ada mad apa? Mad badal kemudian ketemu dengan tasydid ya. Dan ini ada ininya. Tadi sukun ya. Di sini kan ada sukun nih. Ada lam sukun ya. Kemudian langsung ketemu lagi dengan apa? Tasydid ya. Ini baca 6 harokat. Namanya mad farqi ya. Jadi qul nah ada itunya ya. Adzakaraini. Nah, nanti ada di surah Al-An'am 1. Kemudian satu lagi
Surah Yunus dan An-Naml. Sama-sama ayatnya 59. Allahu khairun. Ya. Nanti boleh dicek ya. Di ketiga surah ini, Al-An'am, Yunus, dan An-Naml. Ya. Seperti itu. Baik, yang pertama, mad farqi sudah bisa dipahami? Insya Allah bisa, Ustaz. Bisa. Lanjut, Sep. Ada? Belum? Belum. Oke. Yang kedua, mad lazim mukhafaf kilmi, Bentar. yaitu Sebentar. oh iya, siap. Mana? Nih ya. Sorry. Ke atas ya. Nah ini. Silakan. Dua, mad lazim mukhafaf kalimi, yaitu mad yang bertemu dengan sukun yang terjadi dalam rangkaian kata atau kata dalam bahasa Arab adalah kalimat. Contoh, diulang sekali lagi. Gimana, Pak? Diulang. Mad itu apa, mad? Mad yang bertemu, mad lazim mukhafaf kalimi. Mad artinya? Yaitu, mad artinya panjang. Lazim? Mesti. Mukhafaf. Ringan ya? Karena nggak ada tasdid. Ya. Nggak ada tasdid. Kemudian kalimi? Kalimat. Dalam kalimat ya. Kalimat dalam bahasa Arab, kalimat dalam bahasa kita apa? Kata. Kata. Ya, kata. Itu ya. Silahkan kasih contoh. Itu kalau kelihatan. Ana wa qad kuntum bihi tastajilu. Nah, terus ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, Mas Antum, ini juga berapa tadi? 6 harokat ya. Mad lazim mukhafaf. Ini terdapat dalam surah Yunus ya. Dalam kisahnya Firaun. Masih ingat Firaun ketika ditenggelamkan dia bilang apa? Ketika hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila wa ana minal mu'minin. Kemudian pada saat itu Allah berfirman, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu baru iman ketika nyawa sudah di kerongkongan ya, air laut merah sudah masuk ke mulutnya, ke hidungnya segala macam, udah hampir lepas nyawa baru mengatakan iman gitu ya. Nah, ini bacanya 6 harokat ana gitu ya. Ana ya. Apa tadi? Mad lazim mukhafaf kalimi. Baik, bisa dipahami poin ini? Ya, insyaallah. Oke ya. Apa tadi aslinya ini? Mad tabi'i ya? Mad badal. Mad badal, sorry. Mad badal bertemu dengan sukun. Tapi di sini nggak ada tasdid ya, sukun aja. Baik. Silahkan yang selanjutnya mad lazim mutsaqal kalimi. 3, mad lazim musaqqal kalimi,
yaitu mad yang bertemu dengan tasdid yang terjadi dalam rangkaian kata. Contoh, Jelaskan dulu Cep ini. jelas. Mad Mad itu apa? artinya panjang, lazim artinya mesti atau wajib, musaqal artinya berat, kalimi karena ada karena tasdid. Ada tasdid. Tasdid. Ya. Tasdid. Kalimi Kalimi artinya kalimat atau kata. Baik, seperti itu ya. Nah, ya, jadi yaitu mad, diulang sekali lagi, yaitu mad. Yaitu mad yang mesti berat dan dalam kalimat, dalam kata. Dikarenakan ada penjelasan di sini yaitu yaitu mad yang bertemu dengan tasdid yang terjadi dalam rangkaian kata. Contohnya? Contoh min dabbatin. Terus? Hajja atau hajjuluni tahadduna. Nah, santum. Nah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ya. Ini yang ini apa? Surah Al-Baqarah ini ya, apa? Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atallahul mulk. Ketika Nabi Ibrahim debat dengan siapa? Nabi Ibrahim didebat tentang Tuhannya oleh Namrud ya. Namrud. Hajuni fillahi wa qad. Nah, ini juga kata-katanya Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh dalam Al-Qur'an. Dan surah Al-An'am. Kemudian wala tahadduna ala ta'amil miskin. Sa'aklan lamma wa tuhibbunal mal hubban jamma. Kemudian di Al-Fatihah ada Waladdallin. Nah, itu namanya apa? Mad lazim mutsaqal kalimi. Ini ya. Asalnya da ini mad tabi'i ya. Ha juga asalnya mad tabi'i. Ini ha juga mad tabi'i, ha mad tabi'i ketemu dengan tasdid dalam sebuah kata ya. Mad tabi'i ketemu dengan tasdid dalam sebuah kata ya, dalam sebuah kata. Maka disebut mad lazim mutsaqal kalimi, panjangnya sama dengan di atas tadi berapa? 6 harokat. 6 harokat. Ya, terima kasih. Lanjut yang nomor 4. Mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, yaitu apa? Mad apa? Artinya panjang, lazim mesti, mukhaffaf enteng, ringan ya. Ringan harfi huruf dalam huruf. Huruf apa yang dimaksud? Huruf apa yang dimaksud? Hijaiyah. Huruf hijaiyah yang huruf apa? Muqatta'ah ya. Huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf yang menjadi fawas suwar. Nah, huruf-huruf fawatihus suwar itu ada berapa? Ada 8. Naqasa asalakum hayyun tahura ya, segitu. Iya. Dan itu sebagai tambahan dalam ulumul Quran disebutkan huruf atau Quran yang surah-surah dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah itu atau fawatihus suwar itu adalah salah satu identitas dari surah-surah Makkiyah, kecuali 2, Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang lainnya yang ada alif lam ra, alif lam mim nun, qaf shad dan sebagainya itu adalah Makkiyah, kecuali alif lam mim Al-Baqarah dan alif lam mim Ali Imran ya. Baik, diulang sekali lagi silakan. Mad lazim mukhaffaf harfi. Yaitu mad yang bertemu dengan sukun yang terjadi dalam rangkaian huruf muqatta'ah atau rangkaian huruf yang terdapat pada awal sebagian surat atau disebut fawatihus suwar. Huruf-hurufnya adalah yang terkumpul dalam naqasa asalukum, nun, qaf, shad, ain, sin,
lam, kaf, dan mim. Naqasatnya apa? Kurang. Asalukum. Asalukum. Asal apa asal? Madumu. Madumu. Madu asli mah, bukan madu di tangan. Gitu ya. Madu ceng. Ya. Ya. Jadi ini kan huruf-huruf yang ada di pembuka surah ya. Contoh nun. Nah, ini terdapat di surah apa? Al-Qalam. Al-Qalam ya. Al-Qalam. Berapa harokat berarti bacanya? 6 harokat. 6. Karena kalau diwujudkan nun itu kan nun waw nun ya. Waw nun ya. Nun. Seperti ya. apa? Seperti mad arili sukun ya. Nun begitu ya. Kemudian qaf terdapat dalam surah apa? Qaf mah. Surah Qaf. Iya, surah Qaf. Surah keberapa? Surah Qaf surah keberapa? Ke-50. 50. Ya. Surah ke-50. Ya, menurut para ulama ini adalah awal mufassal ya. Jadi kan ada ashabul masani, ada sabutiwal, ada miun ya. Kemudian ada mufassal. Mufassal ini adalah surah-surah pendek yang dimulai dari surah ke-50. Qaf sampai ke An-Nas ya. Baca Qaf. Qaf. Nah, Oh iya Ustaz. Ya, silakan. Maaf mau ngingetin waktunya. Baik. Kita sampai 21.30 ya Ustaz. Jadi ada 10 menit buat tanya jawab diskusi. Baik. Mungkin cukup dulu sampai di sini untuk materinya. Atau tuntaskan dulu sampai sini ya. Baik, Ecep, terima kasih dan Ihsan juga Wahida, terima kasih. Saya kasih tambahan sedikit. Ini tadi di surah Al-Qalam, jadi bacanya nun gitu ya, 6 harokat. Bukan yang panjangnya bukan an-nya, bukan nun, tapi nun. Seperti mad adli sukun gitu ya. Jadi bukan nun, tapi nun. Kemudian qaf. Dan ingat suara qaf itu ujungnya fa ya. Ada hamasnya. Qaf gitu. Kemudian sad itu ada dal suaranya. Ya, ini dalam surah Sad. Kemudian ain itu dalam ain sin qaf ya. Ain sin qaf ya. Kemudian sin ya yasin alif lam kaf ha ya ain sad. Kemudian alif lam mim gitu ya. Contoh-contoh dari mad lazim mukhaffaf harfi ya. Ini disingkat dalam naqasa asalukum. Nah, ini nih kalau dibuktikan menjadi seperti ini. Ya. Ini kan ketemu dengan sukun ya dalam suaranya. Ya. Nun ini sukun nih. Qaf gini. Sad ya. Mad tabi'i nih ketemu dengan huruf yang sukun kan aslinya suaranya begitu. Ain sin qaf gitu ya. Baik, sepertinya kita harus 3 sesi ini ya untuk ini mad karena memang pembahasannya panjang. Insyaallah di lain waktu jika nanti ada takdir Allah kita insyaallah akan tuntaskan atau nanti antum bisa baca lebih dalami sendiri dan praktekkan begitu ya. Terima kasih semuanya, moderator dan semua teman-teman DDJ. Semoga Allah memberikan keberkahan pada ilmu yang kita kaji hari ini tentang mad ngulang tadi mad asli yang ada 5 ya. 1 mad tabi'i, kemudian mad badal, mad iwad, mad tamkin, kemudian mad silah qasam, kemudian mad far'i yang berarti adalah mad yang sudah berubah menjadi lebih panjang karena ada pertemuan dengan hamzah atau dengan sukun. Ya, yang hamzah tadi ada 3, jadi mad tabi'i,
bertemu dengan hamzah dalam satu kata, mad dhamir bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda, yakni menjadi mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Kemudian mad silah qasirah bertemu dengan hamzah menjadi mad silah thawilah. Kemudian ada mad bertemu dengan sukun yang asli atau sukun yang murni atau sukun yang lazim. Tadi ada namanya adalah mad farqi ya, yang terdapat di dalam surah Al-An'am 143 144, kemudian pada kalimat kul adzakaraini ya. Kemudian dalam surah Yunus 59, kemudian An-Naml ya ayat 59. Kemudian ada lagi namanya tadi yang 4 ini itu sama yang tadi mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim mutsaqal kalimi, mad lazim mukhaffaf harfi ya, mad lazim mutsaqal harfi, dan satu lagi adalah nanti insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas ya. Ada juga yang mengatakan ini harfi musbah ya, yang ini nih, ada pun hurufnya ya, hayun tohro itu. Baik, itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz atas materinya, sungguh bermanfaat sekali. Kalau kita bisa terima dengan baik lah gitu. Mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab ya, diskusi apabila ada semua dari rekan-rekan semua, sahabat semua ada pertanyaan terkait khususnya terkait tajwid lah, tapi khususnya terkait sekarang yaitu mad fari gitu. Dipersilakan bila ada yang mau bertanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bertanya, Ustaz? Silakan, Cep. Bagaimana mungkin ya? Kan kalau tanwin jabar berhenti atau diwakofkan, itu menjadi mad iwad. Tapi kan kalau bukan tanwin jabar, cuma baris biasa gitu, tapi baris jabar, kalau diwakofkan, itu gimana cara bacanya? Kayak seperti la ilaha illa huwa, wakofkan la ilaha illa huwa atau hu. Bagusnya. Baik. Kalau secara umum kaidah untuk mewakofkan itu untuk yang dhammah, fathah dan kasroh yang dia sendirian gitu ya, bukan fathah tain, kasroh tain dan dhammah tain, maka itu sukun ya. Sukun. Ya, termasuk juga pada kalimat la ilaha illa huwa ya. Video. Tapi kalau ada alifnya gimana? Huwa tapi ada alif panjang gitu. Kalau alifnya di sana sebagai hanya tambahan pada kalimat yang dinasobkan, itu biasanya dibaca pendek ya, dibaca tetap bukan. Contohnya seperti apa misalnya, Cep? Misalkan mungkin ya kayak tadi aja ya mungkinnya illa huwa, tapi dalam huwanya setelah wawu ada alif. Huwa seperti gitu. Itu mah saya pernah mendapatkan penjelasan ini ketika saya tahsin pada saya Usamah waktu itu, dan waktu itu saya juga dibetulkan karena ada sedikit kekeliruan ya. Waktu itu saya bacanya la ilaha illahu gitu. Kata beliau bukan, itu jadi kayak mad gitu. Jadi kayak mad tabi'i. Illahu gitu ya. Illahu, karena wawunya sukun gitu. Kalau untuk kasusnya wawu begitu ya. Kalau yang lainnya seperti misalkan tabbat yada abi lahabi wa tabba. Nah, lihat juga ujung hurufnya gitu. Ujung hurufnya. Kalau itunya harokatnya
pasti menjadi sukun, tapi kemudian sifat hurufnya harus dimunculkan. Jadi qalqalah misalnya gitu ya. Ini tentang harufnya tetap menjadi sukun seperti itu. Qul huwallahu ahadun ya itu ya. Kalau ahadun ada tanwin pasti itu jadi sukun juga. Jadi yang menjadi yang berbeda hanya karena itu aja, fathah tain aja. Yang lain-lainnya itu dibaca sukun ya, seperti itu. Wallahu alam. Oh iya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya sama-sama. Oke. Gitu ya, Kang Acep. Baik, ada yang lain ya, San? Iya, mungkin dari saya ada pertanyaan Ustaz satu. Baik, silakan. Kan ini yang saya tahu sih gini, Al-Quran itu kan bahasa Arab ya. Ya. Yang saya tahu bahasa Arab itu nggak ada mad-madnya gitu kalau dalam bahasa Arab. Ya. Nah, maksudnya fungsi mad ini di Al-Quran itu buat penghias. Apa gimana gitu maksudnya? Belum paham sih. Oke, baik. Saya juga belum tahu, ya, belum tahu. Jadi nanti kita akan cari bersama, insya Allah. Tapi kalau kita membaca Al-Quran ini karena ta'abud ya, ta'abud. Artinya sebagaimana definisi dari Al-Quran itu sendiri, kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala qalbi Muhammad SAW biwasiti Jibril alaihissalam al-muta'abbadu bitilawati, yang bernilai ibadah ketika membacanya. Maka karena ta'abbud, maka apapun tentang tata cara baca dan sebagainya ini mengikuti tata cara bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Tentang mad, sebenarnya di bahasa Arab biasa juga ada, cuman mungkin tidak dipraktekkan seketat dalam bacaan Al-Quran, karena memang kalau mad ini khusus sebagai bagian dari ilmu tajwid yang objek kajiannya adalah kalimat-kalimat Al-Quran gitu. Karena tidak semua kajian tajwid ini dipraktekkan dalam bahasa Arab, bacaan teks kitab selain Al-Quran ya. Meskipun itu hadis misalkan. Selain mad juga ada, contohnya misalkan ikhfa ya, dalam membaca koran misalkan, atau dalam membaca majalah, dalam membaca kitab-kitab kuning dan sebagainya, ikhfa nggak dipakai ya, seperti itu. Nah jadi kalau untuk mad, kenapa ini ada di Al-Quran kemudian di bahasa Arab biasa ini tidak ada, apakah sebagai penghias dan sebagainya, wallahu alam. Tapi mungkin nanti kita akan cari jawaban yang paling pas gitu dari para ulama yang sudah mengkaji tentang ini, apakah itu hiasan atau apa. Tapi yang jelas Rasulullah SAW melalui riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, melalui para ulama-ulama qurra, ahli-ahli tajwid, itu Rasulullah mencontohkan membacanya seperti itu, dan diistilahkanlah oleh para ulama dengan istilah-istilah yang kita baca selama ini ya. Dan ini mengikuti bacaan seperti itu, ini menjadi sebuah kewajiban, karena kalau enggak maka kemudian kita sebagaimana disebutkan di dalam matan Al-Jazariyah adalah wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil qur'ana athimun gitu ya. Dan memberikan hak kepada mad itu sesuai dengan ketentuan madnya tadi gitu ya, dan konsistensinya juga termasuk dalam bagian kajian tajwid. Dan berarti ketika kita mempraktekannya maka kita akan dapatkan kebaikan pahala itu, dan ketika tidak maka termasuk di antara bagian dari lahan yang bisa kemudian mengurangi dari nilai pahala kita dalam membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Jazari juga mengatakan li'annahul bihil ilahu anzala, ya, karena al-ilah Allah anzala menurunkan Quran itu dengan tajwidnya. Cuman mungkin malaikat Jibril nggak nyebutin ini matobi'i gitu. Tapi cara bacanya mungkin sudah seperti itu, wallahu alam. Nah, mungkin itu jawaban saya, Ehsanul, yang mudah-mudahan nanti antum tergerak untuk lebih banyak mendalami tentang ini ya, supaya bisa lebih mencerahkan kita semua. Terima kasih.
Ya, Ustaz, makasih jawabannya gitu. Iya sih. Alhamdulillah mungkin kita cukupkan sekian ya untuk sesi tanya jawab karena emang udah lebih dari 9:30 lebih lah gitu. Selanjutnya mungkin kita akan ada sesi pembacaan doa gitu. Akan dipimpin oleh Saudara Iwan. Kepada Saudara Iwan dipersilakan. Kang Iwan, ada? Tidur, oke. Mungkin ada sedikit gangguannya. Mungkin kita bisa tutup saja dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah acara kali ini dihitung lancar lah, dan mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh Pak Ustadz Haji Rudi kepada kita semua, kita bisa menyerapnya dengan baik gitu, dan bisa mengimplementasikan itu yang paling penting sih. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, makasih Ustaz. Sama semuanya.